Ini kapan Anda bawa kepada kebenaran, Bang? Yang dia percaya bidadari berjanggut. Lagi manjat-manjat gitu di janggutnya bidadari. Ya. Nih, jangan menertawakan keyakinan orang lain. Iya, tapi kan lucu, Bang. Masa ada bidadari bergelantungan di janggut? Itu yang tidak ada keyakinan ke situ. Saya berkeyakinan atas ucapan Nabi. Oke, iya, maksud saya begini, Bang. Coba jelaskan kepada saya gitu loh, Bang. Nih, jangan ditertawakan. Saya juga nggak menertawakan Anda. Saya nggak menertawakan Yesus. Tapi bagaimana? Anda ini salah. Oke, tapi bagaimana, Bang, ceritanya ada bidadari? Bang, maaf, Bang. Saya menghormati Anda sebagai manusia. Masih menghormati. Iya, saya bercanda. Maksud saya begini loh, Bang. Maksud saya. Karu-karuan Anda. Maksud saya begini. Bagaimanakah logika Anda sehingga bidadari itu bisa bergelantungan di janggut Anda gitu loh? Nih, Bang. Kalau Muslim berkeyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Salam, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Gereja YouTube, tempat di mana kita belajar firman Tuhan dengan hati yang lembut, tapi tetap memakai logika sehat. Karena, mari jujur saja, di zaman sekarang ini banyak suara nyaring, banyak ustadz instan, banyak guru rohani dadakan yang kalau bicara ayat, nadanya mantap, tetapi isinya kosong. Kadang saya sampai berpikir, ini orang belajar agama, atau belajar stand-up comedy. Saking lucunya cara mereka komot ayat tanpa konteks seperti menjilat es krim bagian bawah dulu. Tidak nyambung. Nah, hari ini kita akan menonton sebuah cuplikan debat antara seorang pendebat Islam dan seorang pendebat Kristen. Dan ini seru banget. Karena seperti biasa, kalau sudah ketemu dua orang yang sama-sama tidak mau kalah, panasnya bisa mengalahkan panci mie instan. Tapi sebelum kita melangkah jauh, bantu channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini, supaya semakin banyak orang Kristen yang dikuatkan, dan semakin banyak saudara kita di luar sana yang bisa melihat kebenaran apa adanya, bukan versi editan dan potongan ayat ala Ustadz Odong-Odong, yang sedang viral itu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan videonya. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Apa ajaran Tuhan Yesus? Supaya mengasihi sesama manusia, tidak bersaksi dusta terhadap sesama manusia, menghormati orang lain, orang yang lebih tua, dan banyak lagi hal-hal. Makanya belajar Injil. Nah, sementara tanda-tanda seorang itu Muslim bukan melakukan hal itu. Tanda-tanda seorang Muslim itu bukan dia jadi orang baik, menolong sesama, bukan itu. Tanda-tanda seorang itu Muslim adalah jidatnya gosong dan sifatnya itu keras kepada non-Muslim. Coba, benar atau salah statement saya itu? Iya, tanda secara fisik ya memang betul. Jidat itu akibat dari gerakan ya, sholat. Memang tercipta ada juga yang tercipta kosong begini ya. Iya, itu ya. Gitu. Dia sudah mengakui. Terima kasih pengakuan Anda. Terima kasih. Nah, terus. Namun yang utama dari itu adalah tidak menjadi syarat bahwasanya dia itu benar-benar seorang Muslim yang sejati. Begitu. Sebentar. Anda mau melawan Al-Quran? Begini Bang, sebab yang utama adalah keikhlasan. Iya. Oke, coba dalilnya. Nampaknya Anda sudah kaum yang sudah tidak lagi percaya kepada Al-Quran ini. Coba, silakan. Iya, dalilnya? Muslim yang utama adalah Muslim yang... Bukan Bang, biar saya buka ayatnya. Dasar Anda berbicara itu, kalau dasar saya berbicara ini, itu surat Al-Fat ayat 29. Tanda-tanda orang yang ciri-ciri orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka itu keras kepada non-Muslim. Dan di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Nah itu, lihat itu, kelihatan kan?
Itu dalilnya surat Al-Fat 29. Bunyinya Coba gimana? dalil Anda mengatakan yang barusan Anda katakan mana? Dalil bahwa seorang itu tanda-tandanya muslim sejati, dia ikhlas, dia berbaik. Mana? Coba. Di dalam hadis tercatat seorang muslim atau Islam yang sejati. Hadis apa? Adalah seorang yang... Iya, hadisnya apa Bang? Biar saya bukakan. Apa ya? Lupa saya. Ngarang bebas lagi. Iya. Bang, kalau ngarang bebas sempurna begini gimana kita mau diskusi, Bang? Adalah orang yang terlepas dari lisan dan perbuatannya. Itu adalah ciri-ciri muslim atau Islam yang utama. Itu. Iya, dalilnya di mana, Bang? Lupa. Oke, baiklah Bang, saya turunkan dulu ya Bang ya. Kalau lupa-lupa begini saya turunkan. Mohon maaf ya Bang ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman, tolong ya, kalau naik persiapkan begitu. Supaya kalian itu tidak malah membuat tawar hati orang-orang muslim di sini yang sudah ragu-ragu dengan agama Islam. Banyak loh orang-orang yang sudah meragukan ajaran Islam, ajaran Muhammad, ajaran Quran. Mereka itu menanti-nantikan jawaban ini. Mana ya Ustadz-Ustadz tidak ada jawabannya. Ayo silakan. Ayo. Oke, kita kasih naik ada Ramli. Ya, selamat malam Saudara Ramli. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Saya Murtadin. Terus masih Muslim bos? Enggak. Masih Muslim? Enggak. Saya Murtadin. Murtadin masih Muslim. Ini bingung saya ini. Coba nyalakan kamera dulu. Ini Anda sudah mau keluar dari agama Islam, tapi teman Anda masih mengaku Islam. Coba. Nyalakan dulu kamera. Apa sebenarnya yang terjadi nih? Saya pengen dengar cerita nih. Apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi akan kiamat Bang. Pengaturan. Ini nyalain kameranya saya bantu gimana dari Bang? Sini ya. Saya bantu dari sini Bang. Ya. Jangan bikin pusing umat. Membikin pusing umat. Tapi kalau mereka bilang sama saya katanya gara-gara nonton Edis TV orang pada mualaf. Ini gimana ini? Ya. Ayo coba nyalakan kamera dulu Bang. Itu ada suara musik-musik apa itu Bang? Musik itu haram kata Muhammad Bang. Haram. Bukan musik, sholawat Bang. Sholawat. Wah, ternyata seorang ustadz. Nah, oke, Bang. Saya mau nanya dulu nih, Bang. Tapi boleh dikecilin, Bang? Ini sholawat bukan musik. Iya, oke. Sholawatnya boleh dikecilin, Bang. Karena dia ikutan masuk ke dalam sini. Dikecilin dulu suaranya. Bisa? Oke. Bang, Anda berjanggut ya? Iya. Betul tidak di janggut Anda? Nabi. Iya, betul tidak di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Itu hadis Nabi. Iya, betul tidak itu? Perkataan ada bidadari Nabi. Bergelantungan di sana? Betul. Saya meyakini. Betul. Gimana jalan ceritanya kok bisa bidadari bergelantungan itu di janggut? Gimana ceritanya? Coba, bidadarinya ini perkataan Nabi. Gitu. Iya. Ini perkataan Nabi. Iya, Bang. Nabi. Saya tahu itu perkataan Muhammad. Pertanyaan hadis saya. Nabi Muhammad SAW. Nampaknya ada kendala sinyal lagi nih teman-teman ya. Bang, jangan coba dengerin dulu biar sampai selesai. Bagaimana Anda bisa percaya? Bagaimana Anda bisa percaya bahwa bidadari bergelantungan di janggut Anda itu? Udah dapat salah perkataan Nabi. Oh, karena Muhammad yang ngomong, berarti Anda percaya? Iya. Iya, memang luar karena biasa. Nabi Muhammad
Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Baik. Suri baik. tauladan bagi umat Islam. Oke, artinya apapun Tadi apapun yang dikatakan Muhammad, walaupun nggak masuk akal, walaupun gimana pun, terima aja sebagai kebenaran gitu ya. harus diterima dengan hati, bukan dengan pikiran. Baik. Karena Gini, Bang. Gini, Bang. Ya. Saya dulu. Oh, silakan. Saya dulu. Malaikat tidak bisa dilihat. Alam kubur tidak bisa dilihat. Tapi bisa dilihat dengan hati seorang yang beriman. Kalau orang yang beriman, hatinya tenang. Tidak gelisah dengan dunia, Bang. Oke, sudah bisa saya tanggapi. Ingat kepada Allah, tenang. Baca Quran, tenang. Oh, coba Bang baca Quran, Bang. Saya pengen dengar. Saya pengen dengar, Bang, bacaan Al-Qur'an Bang, coba. Bacain dulu, Bang. Oh, begitu. Oke, silakan. Surat apa? Contohnya misalnya surat An-Naba ayat 30, 31, 32 ayat surat An-Naba ayat 31, 32, 33. Ayat 31, 32. 33. Oke. Ayat 31. Bentar dulu. Ada terjemahnya nggak itu? Ya? Ada. Oke, silakan. 31, 32, 33. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Artinya? Dengar. Artinya? Kedengaran. Artinya? Ini kecil ininya ya, Bang. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Mantap. Berarti orang-orang yang bertakwa akan dapat kebun anggur dan akan dapat gadis montok. Luar biasa. Sungguh pengikut Muhammad mendapat kebahagiaan, saudara-saudara. Oke, jadi hadiah dari Allah berupa kebun anggur dan gadis montok, betul? Gadis montok. Bang, betul tidak? Apalagi mau nanya apa lagi? Iya, betul atau tidak? Apa? Bang, begini, betul atau tidak bahwa hadiah dari Allah kepada orang bertakwa adalah kebun anggur dan gadis montok? Ya betul. Betul. Baik. Coba Bang, Anda bersaksi dulu Bang. Saya bersaksi. Bersaksi apa? Ya bersaksi bahwa Allah menjanjikan kami kebun anggur dan gadis-gadis montok. Payudaranya besar. Coba, aku bersaksi. Saya sudah bersaksinya begini. Waduh, gimana? Iya, kalau itu saya tahu Bang. Kalau itu saya tahu. Gini loh. Gimana sih? Ini mah syahadat pertama. Iya, saya ngerti Bang. Saya ngerti dalam syahadat. Waduh, kayaknya sinyal dia ini. Kayaknya sinyal dia parah ini teman-teman. Bang, begini. Saya tahu syahadat kalian itu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Itu saya tahu itu. Gini loh. Yang saya tanyakan kepada Anda, betul atau tidak bahwasanya Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang bertakwa itu berupa kebun anggur dan gadis-gadis montok? Ya betul. Itu perkataan Allah. Oke, coba silakan. Aku seorang muslim beriman bahwasanya Allah menjanjikan kepadaku kebun anggur dan gadis montok. Silakan. Jangan tertawa, Bang. Itu kan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Gimana sih? Maksudnya gimana? Oh, maksudnya gimana? Saya harus bicara itu nantinya maksudnya apa? Ya supaya semua orang-orang muslim itu mendengar. Ya silakan. Ya, emang iya perkataan Allah seperti ini. Oke. Dauhan Allah seperti itu. Aku beriman
Aku beriman Kan saya sudah bilang. Bahwasanya- itu mah bahwa Oke lah dia malu ibadah teman-teman. Oke lah dia perjanjian malu lah. awal. Oke lah gini. Bukan malu, Tapi- bukan bang. Bukan Ya, malu. kalau nggak Saya malu punya, kenapa? Oke kalau tidak malu kenapa Anda tidak mengungkapkan itu? Coba. Aku Saya punya beriman. prinsip itu. Saya punya prinsip itu. Syahadat itu udah cukup. Oke lah, baiklah, nggak apa-apa. Nggak Nggak ada apa-apa, dia syarat malu yang lain, mengatakan nggak. itu. Gini. Tadi saya dengar, Malu bang. gini bang. Tadi saya dengar teman Anda mengatakan sudah murtad. Terus Anda bilang belum. Siapa yang ngomong sudah murtad, siapa yang ngomong belum? Coba. Saya yang belum. Yang teman Anda? itu ini teman saya. Kalau ini saya Oke. Ramli. Saya Bang, punya oke, Bang HP. Ramli, Anda Muslim, Bang? Saya murtadin. Belum. Saya murtadin tahun 2018. Saya Nanti belajar dibaptis lagi. di Jawa Tengah. Pesantren 2 tahun. Oh, berarti Anda udah keluar dari agama Islam? Iya. Ini teman saya gitu, suka datang ke sini. Oh, jadi abang murtad dari Islam, sekarang posisinya apa nih, Bang? Saya Masih pengikut bingung, pengikut Yesus, pengikut Yesus. Mantap nih, luar biasa. nih. Ya, bang. Berarti Bang. kalian sering Bang. ngobrol dong? Bang, ini dulu tata cara bagaimana doa Nabi makan buah-buahan aja lah. Saya kasih Sebentar, ilmu sebentar. Jangan ke sana, nanti ke sono-sono kemana-mana ntar, Bang. Gini, Ya. Enggak ini. enggak, ini sesuatu yang menarik. Sebentar. Nah, silakan. Sebentar, Bang. Silakan. Bentar. Jadi Nabi itu mencontoh dalam kehidupan sehari-hari indah, Bang, berkah. Makan buah-buahan saja ada doanya. Makan buah-buahan ada doanya, Bang. Makan buah-buahan ada doanya terus indah. Ini gimana? Oke lah, oke. Ya, makan. Oke, doa sebentar, makan Bang. buah-buahan ya. Oke, kita nggak ke situ dulu, ntar melebar kemana-mana. Gini, itu teman Ya, abang emang itu, tenang Bang, teman abang itu yang Ya, tadi, tenang. Ramli, teman abang yang tadi Ramli itu, dia betul, tadinya mantan Muslim masuk Kristen. Iya, betul. Katanya. Betul. Oke, gimana, bagaimana kalian kenal udah berapa lama nih? Ini udah lama, dia kakak kelas saya, kakak kelas tetangga. Tetangga. Dulu dia suka ngaji kecil Dinia. Terus akhirnya murtad. Tahu lah, nggak mau tahu murtad apa gimana. Ah, terus dia katanya tadi ngomongnya murtad, meninggalkan agama Islam, gimana? Masuk Kristen. Tahu ini. Dunia sudah sebentar lagi. Coba gimana Bang Ramli? Coba Bang Ramli, kita mau denger nih Bang, gimana Bang? Sebenarnya Bang. Gimana? Iya. Iya, jadi kesaksian saya dulu pertamanya tahun 2018, kedua orang tua saya, bukan kedua orang tua, tapi ayah saya dulu yang masuk Kristen karena dia tidak yakin dengan agamanya gitu. Terus dia mencari keyakinan mana sebenarnya Tuhan yang paling benar. Terus dia merantau ke Bekasi, dia kerja di Bekasi dan punya bos orang Kristen. Nah, terus dia mencari itu ayah saya. Nah, terus ayah saya masuk Kristen lah, diajak bos saya itu. Bos saya kebetulan dia orang Kupang. Oke. Nah, terus setelah itu ibu saya masuk Kristen lagi. Terus setelah itu ayah saya menginjili saya sendiri dan saya akhirnya ikut Yesus juga. Mantap. Seperti itu. Tapi perlu kita tes Bang, jangan-jangan nanti bohong-bohongan doang kita dikerjain. Gini Bang, waktu Islam sholat Bang? Iya, sholat. Coba kami pengen dengar nih Bang, gimana bacaan-bacaan Al-Quran. Karena kalau nanti cuma ngaku-ngaku saja ya gimana. Walaupun sudah ada kesaksian dari teman Anda sendiri ya, dia kelihatan penampilannya pasti Muslim. Teman kecil dari sekolah ya. Iya. Oke, dia dari saksi sekolah. bahwa Anda Muslim. Tapi coba kami pengen dengar Bang, bacaan-bacaan Quran kah, bacaan sholat coba. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abattum wa antum abidun
nama Abu Lakum Dinukum Waliyadin. Sah ini, mantan muslim betulan. Oke. Berarti masuk Kristennya sejak kapan, Bang? Itu saya dibaptis dulu tahun 2018 di Jawa Tengah. Di 2018. daerah Berarti Tebet. sampai sekarang ke gereja? Iya, suka bergereja. Enggak, Coba. ke belakang-belakangnya dulu Bang, saya udah dibaptis, cuma saya nggak begitu terlalu dengan rohani gitu. Nah, baru setahun ini saya suka bergereja dan saya suka suruh melayani main musik kadang sambil bernyanyi di gereja gitu. Coba Bang, kenapa kok bisa setahun belakangan ini Anda jadi aktif lagi dalam kegiatan rohani kekristenan? Ya, karena saya terasa jauh aja gitu, terasa jauh sama Tuhan karena saya walaupun saya sudah dibaptis tahun 2018 tapi saya tidak mengingat dia gitu. Jadi saya Oke. melalaikan. Melalaikan. Oke. Tapi belakangan setahun ini nonton Edis TV Iya. sering? Sering. Cuma Oke. ini saya baru aja. Oke. Kita mau denger nih Bang. Coba satu lagu rohani Kristen Bang. Ya boleh. Boleh. Ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mantap Bang. Sip, udah sah Bang. Itu lagu rohani Kristen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat ya bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang akhirnya meninggalkan agama Islam, kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong Bang Ramli, ini teman abang ini yang dijanjikan gadis-gadis montok ini kapan Anda bawa kepada kebenaran, Bang? Yang dia percaya bidadari berjanggut. Lagi manjat-manjat gitu di janggutnya bidadari. Bang, ya. Jangan menertawakan keyakinan orang lain. Iya, tapi kan lucu Bang. Masa ada bidadari bergelantungan di janggut? Itu yang tidak ada keyakinan ke situ. Saya berkeyakinan atas ucapan Nabi. Oke, iya, maksud saya begini Bang. Coba jelaskan kepada saya gitu loh Bang. Nih, jangan ditertawakan. Saya juga nggak menertawakan Anda. Saya nggak menertawakan Yesus. Tapi bagaimana? Anda ini salah. Oke, tapi bagaimana Bang ceritanya ada bidadari? Bang, maaf Bang. Saya menghormati Anda sebagai manusia. Masih menghormati. Iya, saya bercanda. Maksud saya begini loh Bang. Maksud saya. Maksud saya begini. Bagaimanakah logika Anda sehingga bidadari itu bisa bergelantungan di janggut Anda gitu loh? Nih Bang, kalau Muslim berkeyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nyambung. Ada surga. Oke, kita mau serius Bang. Malaikat. Oke, kita mau serius. Anda mengatakan dalam agama Islam ada kebangkitan orang mati. Artinya ada kehidupan. Oke. Tapi begini Bang. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Ya harus diyakini lah. Iya, bagaimana dasar Anda yakin itu apa? Abang belum bisa melihat malaikat ya? Belum pernah melihat malaikat. Gini Bang. Begini, teman abang kan Bang Ramli itu kan Kristen. Gini Bang. Kami orang Kristen Bang memiliki keyakinan tentang kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian. Tetapi dasar kami percaya itu ada. Dasar kami percaya itu adalah kebangkitan Yesus, Bang. Ketika Yesus bangkit dari kematian, artinya iman kami itu tervalidasi.
Kalau Yesus tidak bangkit, nah ini penting ya, Bang ya. Bang, saya panggil Anda siapa ini? Jahula atau Dan apa? Yahya gitu. namanya ya. Yahya. Oke Yahya, Namanya- Bang Yahya. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang kebangkitan orang mati, surga, neraka, malaikat, itu semua menjadi omong kosong, Bang. Itu semua menjadi dongeng-dongeng yang tidak bisa dipercaya. Tetapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kami memiliki sebuah pengharapan. Keyakinan kami itu menjadi nyata. Begitu loh, makanya Bang, kebangkitan orang mati, kehidupan yang kekal, itu adanya di dalam kekristenan, pengikut Tuhan Yesus. Sementara di dalam agama Islam, kebangkitan daging dan hidup yang kekal, itu baru sekedar omon-omon. Karena Muhammad yang mengatakan itu, dia ada di kuburan. Coba sekarang saya tanya. Ini bedanya. Maaf, stop. Maaf, stop. Bukan pas waktu sudah meninggal, dulu pas waktu hidup beliau menyampaikan 1500 tahun yang lalu. Iya, tapi kan tidak tervalidasi. Si dia sendiri yang mengajarkan itu, Bang. Di dunia ini ada ribuan orang-orang bijak, ribuan pengajar-pengajar agama. Tokoh-tokoh para pengajar agama itu semuanya ada di kuburan. Sebutin siapa? Si Fulan mengajarkan harus begini, harus begitu di kuburan sampai sekarang. Si Fulan juga seperti itu, mengajarkan masuk hidup yang kekal. Ada dia sendiri tidak masuk kepada hidup yang kekal, ada di kuburan. Artinya begini, Bang. Anda dan saya itu memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Supaya kita nanti masuk kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang menuntun kita, yang menuntun Anda Muhammad. Sedangkan kami Kristen yang menuntun adalah Tuhan Yesus. Bang, orang Islam dituntun oleh Muhammad untuk masuk kepada hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Muhammad sekarang ada di kuburan, betul? Ya sudah di alam kubur sana. Oke, berarti Anda dituntun, Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Ilmunya yang menuntun, Bang. Iya, Muhammad bukan penuntun Anda. Ilmunya. Kalau Muhammad penuntun Anda tidak? Ya iya, ilmunya. Oke, Muhammad. Kok ilmunya Muhammadnya bukan? Ya bukan ilmunya, kan. Oh, berarti Muhammad bukan pemimpin umat muslim. Oke, berarti gini, berarti sosok Muhammad itu bukanlah pemimpin umat muslim. Bukan masalah orangnya hidup sudah nggak ada. Iya, tapi beginilah, ilmunya, kita juga jangan memaksakan. Artinya, maaf, ini jadi sekedar ilmu buat Anda ya, buat Anda. Pewaris ilmu, pewaris Nabi kan para ulama, terus alim ulama yang membawa ilmu. Terus dari 1500 tahun lalu sampai sekarang ada kiai-kiai, ustadz-ustadz, itu pewaris kenabian, membawa ilmu Nabi. Baik, artinya Islam itu adalah artinya Islam itu adalah pengikut ajaran orang mati, betul? Ya enggak lah. Muhammad orang mati tidak? Dia sudah meninggal. Iya, berarti Anda mengikuti ajaran Muhammad, betul? Ya iya. Artinya Anda pengikut ajaran orang mati, betul? Orang yang mati jasadnya, hidup ilmunya. Makanya itulah bedanya kita, Bang. Kekristenan itu bukan pengikut ajaran orang mati. Kekristenan itu pengikut dia yang hidup. Makanya, Bang, kami menyerahkan diri kami supaya kami dipimpin, dibimbing oleh dia yang hidup. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Sementara Anda menyerahkan diri Anda, menyerahkan jiwa raga Anda, dipimpin oleh orang mati. Makanya kata Tuhan Yesus, biar orang mati tidak bisa menuntun orang mati, orang hidup, Bang. Makanya saya bilang begini, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saya mengatakan Muhammad orang buta untuk masuk kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Makanya untuk menuju kepada hidup yang kekal, Muhammad dikatakan buta. Dia tidak melihat karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Sementara Yesus,
Jelas di dalam Injil dikatakan dia masuk kepada hidup yang kekal. Bang, Nah, Bang, maaf. yang sekarang menjadi pemikiran kita begini, Bang. Kok bisa-bisanya Anda serahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, dipimpin oleh orang mati? Itulah Anda sekarang percaya yang aneh-aneh. Di janggut ada bidadari bergelantungan. Kalau punya duit pergi ke Arab, Anda nanti mencium-ciumi batu. Di sana banyak dijual kencing unta, Anda minum kelok kencing unta. Makanya saya bilang, Kalau siapa? Kata siapa? Siapa yang mau kencing unta? Sungguh Anda ini sungguh nekat yang nyata ini, Bang. Ini kesukaan saya nih, Bang, kencing unta ini. Ini bahasan paling saya suka. Luar biasa ya Anda, Bang. Bang, makanya saya bilang, Bang, jangan serahkan dirimu dipimpin oleh Muhammad, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ini, Bang, ya. Saya kasih tunjuk. Enggak, bukan. Saya mah enggak. Iya, sekarang nggak apa-apa. Sekarang mungkin belum, Bang. Sekarang mungkin belum. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda ini ya. Nih. Sekarang belum. Sebentar, Bang. Janganlah. Bang, menurut Anda ini sekumpulan orang-orang Kristen atau orang Muslim? Ini di dia waktu naik haji, kelihatan? Nih. Di mana? Menunjukkan tantangan minum susu unta, dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real, masya Allah. Bismillah. Bismillah. Obat menurunkan ya. Mengamalkan sunnah jamaah artinya Nabi bilang boleh ya, kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Di antaranya hadis tentang bolehnya minum kencing unta. Nah, minum kencing unta, Bang. Saya terdengarkan sama mualaf itu, ini dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, benar. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Ini adalah air kencing onta. Ada kata terus kalau onta. Air kencing onta. Boro-boro eta namun ayo kurang ada udah tinggal terpaksa ya jadi kebiasaan Menjadi keledai. Jadi Ustadz Yahya, apa yang saya katakan itu selalu ada dalilnya. Kalau Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, sebentar lagi Anda akan mencium batu, sebentar lagi Anda akan minum kencing unta, sebentar lagi ketika lalat masuk ke minuman Anda, maka Anda harus memandikan lalat itu, mencelupkannya ke dalam, lalu meminumnya. Makanya, Ustadz Yahya, saya tanya kepada Anda, kalau ada lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Muhammad, lalat itu harus Anda apakan? harus diambil lah. Iya, dicelup-celupin dulu, betul? Dibuang. Iya, dicelupkan dulu ke dalam air minuman, betul? Ya jangan, kasihan. Iya, makanya di dalam sebuah hadis, nih, jangan menyakiti hewan, walaupun hewan jangan menyakiti. Gini. Anda dulu ke dalam air minum. Anda pergi sama teman Anda Ramli, pergi ke warung Padang, betul? Nah, sampai di warung Padang, ternyata Anda melihat di dalam gelas Anda telah jatuh lalat. Bang. No. Dan dielek apa ya? Dielek ya. Berat. Ketika Anda melihat lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Nabi, minumnya tetap dilanjutkan diminum atau dibuang? Ya diminum lah, tapi kan dibuang dulu itunya. Iya, lalatnya dibuang dulu. Oke.
Artinya bekas lalat harus diminum, kata Rasul, betul? Yang mestilah. Nggak mesti Nggak mesti. gimana? Jadi maksudnya Oke lah, jangan terlalu banyak-banyak lah, dikit-dikit saja. Maaf ya, maaf. Bang, maaf. Gimana orangnya? Nggak Ya. mesti semua sama. Maksudnya begini, Ada hal-hal. maksudnya begini, Jadi Ustadz ada, Yahya. Maaf ya. Maaf. Jadi Islam itu fleksibel. Emang sih termasuk harus babi boleh dimakan ya? Kalau emang saat darurat, boleh. ini keterangan. Kalau saat darurat maka boleh. Boleh. Tapi cuma satu kali. Boleh. Kalau kepepet, jangan jadi kebiasaan. Artinya kalau kepepet boleh, betul? Boleh. Enggak, maksudnya kalau misal nih Ustadz, ini misal nih, bercanda. Misalnya Pak Ustadz. Jangan bercanda. Loh, kan kalau kepepet boleh. Sebentar gini. Misalnya. Sebentar Ustadz. Misalnya tetangga sebelah lagi ada hajatan, ada biduan. Aku seorang biduan. Biduan dari Melayu. Jangan terlalu banyak. Wah, tugasku menghibur Ustaz agar tidak terasa tegang. Berarti kalau kepepet boleh nyanyi bersama dengan biduan, betul? Kan kepepet, misalnya Astagfirullahaladzim, lindungi Allah, dari godaan betina yang terkutuk, ya Allah, lindungi Allah. Tapi kalau misalnya biduannya terus menggoda, maka kalau kepepet boleh, betul? Betul? Boleh, ya Bang. Boleh? Menikah. Gimana? Menikah kalian, dikawin. Ya betul, sudah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maksudnya dinikahin, dihalalin. Iya, dihalalin. Walaupun di rumah sudah ada istri, kalau digoda oleh biduan, diajak nikah saja, betul? Iya, kalau istrinya yang soleh mengizinkan. Dan istri yang soleh harus mengizinkan suami kawin lagi, betul? Iya. Makanya teman-teman, dia adalah orang yang sudah dikendalikan, jiwa raganya dikuasai oleh Muhammad yang ada di dalam kubur. Ya, orang jadi begini. Ya, ini tantangan bagi Bang Ramli, ya, pelan-pelan Bang, untuk memberitakan kebenaran kepada Bang Yahya, begitu. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Ustadz ya. Belum, nanti dulu. Belum mulai, silakan, apalagi? Belum lagi. Dok, cara minum. Saya cara minum. Cara minum seorang muslim tidak asal minum. Nggak boleh pakai tangan kiri. Nggak boleh tangan kiri, nggak boleh berdiri. Oke, kenapa? Kenapa tidak boleh pakai tangan kiri? Karena kalau hewan makan tangan kiri kan? Bukan hewan. Kalau manusia harus... Kata siapa hewan makan pakai tangan kiri? Gini. Ya, maksudnya begini. Bang, hewan kalau itu... pakai tangan kanan dapat pahalanya. Iya, maksudnya begini. Makanya memang teman-teman... Ini buat cebok ya. Dengan secara akal saja ini buat cebok. Tangan kiri buat cebok kan? Bang, kalau orang habis cebok, mau tangan kanan, mau tangan kiri, kalau nggak cuci tangan, ya tetap saja kotor. Gimana sih? Iya. Kalau, Bang. Ini ada pada seorang muslim. Bang, tangan kanan itu malah sering digunakan, Bang. Megang kotoran, megang uang, megang ini, ngaduk semen, ngaduk itu. Iya, makanya saya bilang intinya dicuci. Bukan karena mau cebok segala, kalau nggak ada sabun. Maksudnya begini. Begini Bang Ramli ya. Ini. Memang kalau orang sudah dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad, mereka akan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang wah. Lihat nih, muslim makannya tak minum saja. Harus ada adabnya, pakai tangan kanan. Dan mereka sangat bangga dengan itu, saudara-saudara. Bang. Harus dibedakan antara
Hewan dengan manusia. Bang, itu tidak membedakan hewan dengan manusia. Menurut hadis, alasan kenapa kita makan pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri, karena menurut Muhammad, setan makan pakai tangan kiri, Nah, itu. minum pakai tangan kiri, betul? Iya, betul itu. Antum Jadi, sudah tahu itu. supaya tidak sama dengan setan, maka makannya pakai tangan kanan, betul? Betul. Dari mana Anda tahu setan minum dan makan pakai tangan kiri? Nabi bisa melihat. Kalau Nabi bisa melihat. Makan apa setan? Minum apa? Ini tahu lah. Saya bukan pernah Memang lihat sulit. Bang Yahya sudah besar, sudah berjanggut, masa percaya sama cerita-cerita macam begituan? Bukan cerita, ini mah sejarah. Bukan cerita, Bang. Bukan cerita si Upin Ipin, bukan. Ini mah sejarah. Baik. Beda. Jadi Anda juga percaya bahwa setan itu tidur di lubang hidung Anda? Nggak tahu, itu mah. Oke lah, nanti kalau kebanyakan, nanti Anda bisa muntah. Besok-besok lagi saja kita lanjut ya. Bukan muntah, Bang. Bukan muntah. Saya ajarin lagi banyak kok kitabnya. Mau nggak? Mungkin lain kali lah. Kasihan teman-teman di bawah udah pada naik. Lain kali. Nanti udah saya wakili saya kasih wakil sama Bang Ramli supaya kalian diskusi santai ya. Terus kemudian makan bareng, nyemil bareng, makan-makan sambil cerita-cerita. Seperti itu aja ya Bang Ramli ya. Beritakan firman Tuhan kebenaran kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bang Ramli. Saudara, kita sudah sama-sama mendengar, dan dari video itu, jelas sekali bagaimana seseorang bisa terlihat sangat religius, sangat lantang, sangat yakin. Tapi kosong-kosong dari makna, kosong dari pemahaman, dan kosong dari kebenaran firman. Itulah mengapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20, Yesus tidak bilang, dari kerasnya suara mereka, kamu mengenal mereka, atau dari seringnya mereka debat kamu mengenal mereka. Tidak buahnya hidupnya perbuat nya dan seringkali orang yang paling rajin meneriakkan bahwa mereka paling benar, justru adalah orang yang paling jauh dari kebenaran. Tahan imanmu, jangan goyah oleh suara kosong bintang-bintang saudara-saudara terkasih. Jangan goyah hanya karena ada suara dari luar yang terdengar meyakinkan. Ingat apa kata Tuhan Yesus sendiri, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Pendapat manusia bisa berubah. Ustadz bisa gonta-ganti tafsir. Ada yang pagi Kristen, sore sudah jadi ahli tafsir agama lain. Ada yang kemarin jual cendol, hari ini jual ayat. Itu semua bisa berubah. Tapi firman Tuhan tetap teguh dan tidak perlu dibela dengan teriak-teriak. Karena kebenaran tidak butuh keributan. Iman kita tidak dibangun atas kata-kata ustadz yang viral. Bukan dibangun di atas debat kusir di pinggir jalan. Tapi bintang-bintang dibangun di atas dasar yang kekal, Yesus Kristus Tuhan. Bintang-bintang seperti tertulis, Yesus Kristus adalah batu penjurut. Efesus 2 ayat 20. Mengapa banyak orang salah memahami firman? Ada orang-orang yang membaca ayat seperti membaca nomor antrian. Dipilih sanaknya, dipotong, dibuang konteksnya. Tapi firman Tuhan bukan mie instan yang tinggal sedut. Firman harus dipahami utuh dari konteks sejarah. Dari tujuan penulisan, sampai kepada siapa Yesus berbicara. Banyak orang salah tafsir, karena lebih mementingkan suara sendiri daripada suara Tuhan. Inilah yang membuat mereka menghakimi orang Kristen tanpa dasar. Tapi Tuhan sudah mengingatkan, umatku binasa, karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6, dan itu bukan hanya bicara tentang umat Tuhan, tetapi juga menggambarkan mereka yang tidak mau belajar, tetapi mau bicara. Pagar jadi, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah teguh dalam iman, tetap pegang firman, tetap berjalan dalam kasih. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kata-kata kosong dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, ia berkata, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Artinya, sekalipun ada yang menghina iman kita, bahkan kalau ada yang salah menafsirkan Alkitab, kita tetap dibimbing untuk membalas dengan kasih, bukan kebencian. Saudara terkasih, dari video ini kita belajar bahwa
banyak suara keras di luar sana. Tapi tidak semuanya berisi, banyak orang bicara ayat. Tapi tidak semuanya mengerti ayat. Banyak orang mengaku paling benar. Tapi buah hidupnya tidak mencerminkan kebenaran. Iman kita harus berdiri di atas firman. Bukan komentar manusia. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan mereka yang tinggal di dalam Dia tidak akan goyah oleh suara dunia. Jika engkau diberkati, diteguhkan, dan dikuatkan oleh video ini, tolong bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Ini bukan sekadar tombol ini dukungan, supaya kebenaran firman Tuhan bisa menjangkau lebih banyak orang, dan jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa menurutmu tentang Ustadz atau tokoh yang suka tomat ayat tanpa memahami konteksnya? Kita diskusi santai, penuh kasih, tetapi tetap cerdas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI, atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan.
Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.